Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Ustadz Aep, selamat datang sahabat-sahabat semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wasdin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada hari ini, alhamdulillah, kita bisa berkumpul di kajian pagi rutin hari Rabu. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kita umatnya semoga mendapatkan syafaat kelak dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tema kajian pagi ini adalah arti dan makna qadarullah, mengapa kita harus mengimaninya, yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Aep Saifuddin Syahida dan akan dimoderatori oleh sahabat kita semua, Teh Dini. Kepada Teh Dini dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Non pisan Teh Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Assalamualaikum juga kepada Pak Ustadz Aep yang sudah bergabung dan para sahabat yang selalu setia mendengarkan kajian-kajian dari Majelis Pengajian Prancis. Mudah-mudahan insya Allah memberikan barokah dan menambah keistiqomahan kita dimanapun kita berada. Amin. Baik, tema kali ini adalah qadarullah. Qadarullah ini sering kita ucapkan ya. Kadang-kadang kalau ada sesuatu terus tiba-tiba tidak terjadi, ya memang sudah qadarullah. Kita sering mengucapkan seperti itu. Tapi mungkin kita ingin tahu lebih dalam lagi sebenarnya arti dan makna itu qadarullah itu apa, dan kapan sih sebenarnya penyebutan yang tepat apa dari qadarullah itu, dan bagaimana agar kita bisa mengimaninya. Karena qadarullah itu memang mungkin berhubungan erat dengan keikhlasan. Baik, untuk itu kita langsung mendengarkan saja dari Pak Ustadz Aep. Mangga Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقام برحمتك يا ارحم الراحمين. Jamaah sekalian, sahabat semua, mudah-mudahan senantiasa berada dalam kesehatan dan keberkahan. Suaranya bisa jelas ke sana? Bagus Pak Ustadz, bagus. Bagus ya. Soalnya di sini hujan dari tadi lumayan agak deras, mudah-mudahan suaranya tetap jelas. Baik. Sahabat semua, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga di hari ini, kesempatan ini, kita bisa sama-sama bertemu kembali dalam sebuah majelis virtual. Kita senantiasa berdoa mudah-mudahan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang dirahmati. Allahumma jalla hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan nanti akhir kita kajian ini mudah-mudahan siapapun yang sakit Allah berikan kesehatan, siapapun yang Allah sedang uji dengan masalah apapun Allah berikan jalan keluar, dan tentunya diberikan keberkahan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, sahabat, teteh-teteh, ibu yang dirahmati Allah, insya Allah sebagaimana tadi disampaikan, kita kajian hari ini, insya Allah sama-sama membahas tentang qadarullah. Nanti kita bisa berdiskusi setelah sesi ini. Qadarullah, baik. Bismillah, qadarullah, arti dan makna, dan bagaimana kita harus mengimaninya. Karena memang di dalam kehidupan yang kita rasakan, ya, sebagaimana yang kita sering dengar, kehidupan bagaikan roda, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, ada kalanya manis, ada kalanya pahit. Memang begitulah kehidupan.
Dan semuanya adalah tentunya bagaimana kita mensikapinya dengan sebaik-baiknya, karena kehidupan ini adalah hakikatnya adalah ujian. Dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang terbaik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kehidupan dan kematian ini Allah sebutkan dalam surat Al-Mulku bahwa huwal ladzi tabarakal ladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Sekarang kita dalam fase kehidupan di dunia, dan memang ini adalah fase alam yang ketiga, ya, dan perjalanan kita masih panjang. Maka bagaimana kita semua mengimani dan menjalani ketentuan-ketentuan Allah yang kita rasakan dan kita alami di dunia ini. Jamaah sekalian, qadarullah secara arti dan makna itu berasal dari kata qadar, ya, yang memiliki arti adalah takdir ataupun keputusan. Qadar itu artinya ketentuan, keputusan Allah. Karena memang semua yang di muka bumi ini, bahkan di luar bumi, semuanya kan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan sholat sunnah gerhana, sholat sunat kusuf gerhana bulan. Ya, itu adalah bagian daripada kejadian alam dan Allah yang menentukan. Ya. Dan semuanya adalah sesuai dengan ketentuan Allah. Semuanya berjalan sesuai dengan garis edarnya. Ya. Bagaimana kehidupan ini, Allah semua yang ngatur. Ya. Maka qadarullah ini mengisyaratkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluknya harus tunduk terhadap ketentuannya. Ya. Maka bagaimana pentingnya kita beriman kepada qada dan qadar. Nah, maka qadarullah termasuk ke dalam salah satu rukun iman kepada Allah. Ya. Kita sudah mengetahui bagaimana terkait dengan rukun iman ketika malaikat Jibril yang datang kepada Kanjeng Nabi, yang ketika itu para sahabat juga menyaksikan, dan hadis ini adalah yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab atau dikenal dengan Abu Hafs, bapak singa, karena beliau adalah seorang yang pemberani. Ya. Ketika itu kan malaikat bertanya kepada Kanjeng Nabi yang disaksikan oleh para sahabat. Ya. Fakhbirni 'anil iman. Beritahu kepadaku tentang iman. Kemudian Rasul menyampaikan bahwa iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, antu'mina billah wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Dan beriman kepada ketentuan Allah, qadar khairihi wa syarrihi min Allah taala. Baik ketentuan itu yang kita merasa mungkin nyaman ataupun tidak nyaman. Ya. Maka nanti bagaimana buah daripada beriman kita kepada qada dan qadar itu, kita senantiasa sadar akan bersyukur dan bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kehidupan ini ya, kita rasakan kan dinamis gitu. Nah, inilah bagaimana arti dan makna qadarullah. Jadi ketentuan Allah, dan ini adalah termasuk ke salah satu kepercayaan ataupun keimanan, rukun iman. Maka bagaimana kita mengimani kepada ketentuan-ketentuan Allah. Dan keimanan itu kan kepercayaan. Makanya nanti terkait dengan keimanan tergambarkan dengan amalan kita, amaliyah. Maka ada yang terucap. Ya. Ada juga yang terlihat dari amaliyah anggota badan. Karena begitulah keimanan. Ya, para ulama menyebutkan, mendefinisikan bahwa al-iman tasdiqun bil qalbi, mempercayai dengan, membenarkan dengan qalbu. Ya. Wa iqrarun bil lisan,
kemudian mengucapkan dengan lisan, wa amalin bil arkan atau bil jawarih, kemudian mengamalkan dengan anggota badan. Nah, maka kalimat-kalimat qadarullah itu nanti akan terucap orang yang beriman, yang dilandasi dengan keimanan, dia sadar akan ketentuan dan bagaimana keputusan Allah atas dirinya dan atas alam semesta ini. Baik jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, seorang muslim, muslimah, orang yang beriman itu, dia harus meyakini bahwa qadarullah itu adalah bukti dari kekuasaan Allah. Hanya Allah semata yang mampu mengatur segala sesuatunya, baik dari hal yang kecil sekalipun. Maka di dalam surat Az-Zumar disebutkan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Maka Allah yang mengaturnya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ya, segala sesuatu Allah yang mengatur. Itulah mengapa seorang muslim itu harus percaya dan optimis, berprasangka baik kepada siapapun, terutama kepada Allah. Untuk sebuah kehidupan. Di dalam kehidupan ini kita awali dengan optimis. Sehingga membuat kita menjadi pribadi yang mudah bersyukur dan penuh akan rasa sabar. Ya. Jadi semua yang terjadi ini adalah kekuasaan dan ketentuan Allah. Maka kita tentunya sebagai orang yang beriman harus percaya dan optimis akan kehidupan ini bagaimana sehingga nanti apapun yang terjadi disikapi dengan sebaik-baiknya dan itu akan menjadi amal kebaikan, syukur dan sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu dan juga Allah yang mengaturnya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ya. Jamaah sekalian, maka bagaimana kita meraih sukses di dalam kehidupan ini? Ya, dan kehidupan kita panjang, bukan cuma di dunia sampai di akhirat. Ya, maka meraih kesuksesan menjemput takdir yang terbaik. Nah, maka di dalam Al-Quran setidaknya mengisyaratkan ada 3 hal berkaitan dengan bagaimana kita menjemput takdir terbaik. Ya, diawali dengan optimis, yakin, berprasangka baik kepada siapapun, terutama kepada Allah yang menciptakan kita. Kemudian nanti setelah optimis juga kita berupaya ataupun berikhtiar, ya harus seimbang antara bagaimana kita berdoa dan berikhtiar, ya ikhtiar ukhrawi, ikhtiar duniawi, berupaya, kemudian diakhiri dengan tawakal kepada Allah. Itulah kita menjemput takdir yang terbaik. Ya. Optimis itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa kita dilarang untuk pesimis. Digambarkan dalam surat Az-Zumar itu bahwa qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Dan dalam hadis Arba'in itu disebutkan Allah itu maha baik, akan mengampuni kepada siapapun selama dia tidak berbuat musyrik, menyekutukan Allah. Ya. Sebuah hadis yang begitu indah kita dengar bahwa kita memang sebagai manusia harus senantiasa optimis terhadap kehidupan ini karena Allah menyuruh dan Allah mengajarkan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Ya. Bahwa kita diseru ya ibadilladzina asrafu, wahai hamba-hamba yang melampaui batas, berbuat kesewenangan, bahkan berbuat dosa. Ya. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dan ungkapan di dalam hadis Arba'in itu begitu indah. Ya. Yaqul qala ta'ala ya ibn Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubal. Bagaimana Allah maha luas pengampunannya. Wahai anak Adam, ya, selama kamu, kata Allah, meminta dan berharap kepadaku,
ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Akan aku ampuni, kata Allah, dan aku tidak peduli berapapun dosamu. Ya ibn Adam, lau balagat dzunubaka ananas sama, sampai digambarkan, wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu itu ananas sama, setinggi langit, ya langit yang kita lihat itu kan begitu ujung mata kita bisa melihat dan jauh sekali. Kalaupun dosa sampai setinggi langit, ananas sama, kemudian tsummastaghfartani, kata Allah, kamu meminta ampun kepadaku, ghafartu lak. Dan yang terakhir dipertegas lagi, ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qarabil ardi khataya. Wahai anak Adam, kalau kamu datang kepadaku dengan membawa dosa kesalahan seisi bumi, ya, bi qarabil ardi khataya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian datang memohon kepada Allah, tadi berdoa meminta ampun kepada Allah, selama tidak menyekutukannya, la taitu bi qarabiha maghfiratan. Aku akan datang sebanyak itu pula, sepenuh itu pula ampunan Allah. Nah, bagaimana di sini luasnya ampunan Allah, bahwa kita senantiasa optimis, ya, apalagi teteh-teteh, ibu-ibu jamaah sekalian di sini ahli-ahli kebaikan, ya. Alhamdulillah senantiasa mengadakan kajian, diawali dengan tilawatil Quran, ya. Ini bagian daripada kebaikan dan menjadi amal timbangan yang tentunya baik, dan ini juga menjadi penyemangat dalam kehidupan kita dan bagian daripada optimis kita. Ya. Jadi Allah begitu maha luas. Di surat Az-Zumar tadi bahwa la taqnatu min rahmatillah, kita jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Kan memang kehidupan ini harus diawali dengan optimis, berprasangka baik juga kepada Allah. Allah ini akan memberikan yang terbaik kepada diri saya. Ya, semua. Begitupun kita berprasangka baik kepada manusia yang lainnya. Ya, optimis di dalamnya. Ya, kemudian setelah kita optimis untuk menjemput takdir terbaik itu, kita harus berupaya tentunya. Karena Allah menegaskan di dalam surat An-Najm bahwa wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwa bagi manusia itu dia akan mendapatkan apa yang dia upayakan, apa yang dia ikhtiarkan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan kelak nanti hasil usahanya itu akan kelihatan, akan didapatkan. Ya. Begitupun nanti di akhirat. Ya. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa, nanti akan diberikan balasan sesuai dengan yang kita upayakan. Nah, bagaimana ini pentingnya upaya, pentingnya ikhtiar. Ya. Bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita upayakan. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa inna sa'yahu sawfa yura. Nah, kemudian tentunya kita yakin, kita percaya, kita optimis, kemudian kita berupaya, dan menjemput takdir terbaik itu adalah kita senantiasa diakhiri dengan tawakal kepada Allah. Ya, setelah kita berupaya semaksimal mungkin ikhtiar, semuanya diserahkan kepada Allah. Karena tadi Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Allah yang mengatur. Ya. Karena orang-orang beriman itu di dalam surat Ali Imran disebutkan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, di ayat lain disebutkan wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Dan di dalam surat At-Tolak itu bagaimana orang-orang yang bertakwa itu, ya, akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan salah satunya adalah dia bertawakal kepada Allah. Ketika sudah bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Wa man yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, wa huwa hasbuh, maka Allah tentunya akan memberikan kecukupan. Nah, karena yang penting hidup ini kan cukup sebenarnya, gitu kan. Perlu apapun ya cukup, gitu kan. Ya, karena kita kan biasanya banyak keinginan dan kemauan. Ya, ketika Allah mencukupkan, ya itulah puncak kita bertawakal kepada Allah. Jadi meraih kesuksesan di dalam kehidupan ini
menjemput takdir yang terbaik diawali dengan kita yakin dan percaya kepada Allah, juga di dalamnya ada optimis, ya. Kemudian kita pun berupaya, kemudian akhirnya kita bertawakal kepada Allah SWT. Dan itulah gambaran orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu yang dirahmati Allah, sahabat semuanya. Nah, kapan ketika kita mengucapkan kalimat qadarullah, ya, tadi semua kehidupan ini adalah Allah yang menentukan. Tetapi di dalamnya kita pun berupaya ataupun berikhtiar. Nah, ini menarik di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi dalam riwayat Muslim, bahwa ada kata-kata qadarullah yang diungkapkan. Hadis ini diawali dengan bagaimana disebutkan bahwa seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Tetapi dalam kondisi itu semua tentunya ada kebaikan. Ya. Kita diperintahkan untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah SWT. Kita baca artinya dulu, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Ya. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolong kepada Allah. Jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa sesuatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian, pasti akan demikian, gitu kan. Akan tetapi hendaklah katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini sudah menjadi ketentuan Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya itu sebenarnya akan membukakan pintu syaitan. Ya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi wal mu'minul dha'if. Seorang mukmin yang kuat, mukminah, muslim, muslimah yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada yang lemah. Ya. Kuat di sini adalah dalam berbagai hal. Walaupun ketika kita mendengar kata kuat, biasanya yang teringat adalah kuat secara fisik. Dan berdasarkan keterangan para ulama, bagaimana menyebutkan di dalam hadis ini, yang terpenting itu adalah kuat secara keimanan. Seorang mukmin yang kuat keimanannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah. Kuat amalnya, kuat ketakwaannya, kuat kesabarannya, kuat berkhidmatnya, kuat berbuat baiknya, kuat dalam berbagai amalan-amalan yang baik. Ya. Karena semuanya akan memerlukan kekuatan, kesabaran juga sama. Kuat syukurnya. Ya. Seorang yang kuat itu juga termasuk di dalamnya ya kuat jasmani dan rohaninya tentunya. Jasmani juga sama. Ya. Karena ada kalanya ketika kita kuat, ya, dan kuat ini kan daripada sehat, ya. Sehat ini daripada awalnya dari bersih, ya. Makanya kita senantiasa sosialisasikan, kita sampaikan pemahaman seorang mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai Allah daripada yang lemah ini kepada para santri, bahwa berawal semuanya dari bersih, kan. Bersih itu sehat, ya kan. Orang yang bersih itu sehat. Sehat itu tentunya kuat, ya. Dan kuat di sini lebih baik dan lebih dicintai Allah, ya. Maka bagaimana di dalam ajaran agama kita, ya, dalam fikih itu kan diawali dengan kebersihan, ya. Jadi kekuatan ini akan diraih dengan kita tentunya bersih, dan bersih juga di sini lahir dan batin, gitu, ya. Bersih lahir dan bersih batin tentunya, karena Allah menyukai kan orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabi wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, bagaimana kita menjadi kuat? Ya, memiliki kekuatan keimanan, kuat tadi dalam kesabaran, kuat dalam ketaatan, kuat dalam ketakwaan, kuat dalam syukur, yaitu lebih Allah cintai daripada yang lemah. Nah, tetapi memang wa fi kullin khair, ada semua sisi baiknya dalam segala sesuatu itu kan. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah dan jangan merasa
lemah. Ya. Dan kalau sesuatu menimpa kepada kita, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Ya. Kalau takdir Allah menimpa kita, itu kan saudara-saudara kita di Indonesia kan di daerah Cianjur sekarang Allah berikan ujian, ya. Kita doakan mudah-mudahan siapapun yang sakit Allah sembuhkan, dan keluarga tentunya diberikan kesabaran karena ini adalah ujian yang berat, ya. Ditinggalkan sama keluarga, kemudian juga harta yang ada juga musnah, gitu kan. Ya, intinya kita saling mendoakan. Ya, jadi ini adalah ketentuan Allah. Fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Ya, kalau seandainya terjadi sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Nah, kalau saya tadi begini, mungkin begini, gitu kan. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ketika di jalan Allah takdirkan kecelakaan, nauzubillah contohnya gitu kan. Nah, jangan sampai di akhir itu coba tadi jalannya ke sini, mungkin nggak. Nah, itu sudah ketentuan Allah gitu kan. Kalau sudah Allah takdirkan apapun, ya, akan ada jalannya gitu kan. Ya. Jadi ataupun mungkin ada ya kejadian kecelakaan. Coba nanti tadi tidak berangkat, mungkin tidak terjadi. Itu sudah ketentuan Allah. Ya, kita pun ada kalanya mendengarkan kesaksian, ya, ketika ada kecelakaan pesawat, ya, kemudian ternyata ada yang Allah selamatkan. Sebabnya apa? Sebabnya dia terlambat. Ya, akhirnya tidak bisa naik pesawat dan ternyata pesawat itu kan jatuh ibaratnya gitu kan. Nah, jadi keterlambatan itu Allah yang mentakdirkan, walaupun mungkin ya ada kalanya sebab kecerobohannya gitu kan, karena tidak tepat waktu, tidak disiplin. Tapi pada akhirnya ya inti daripada ini semua nanti ada hikmah gitu kan. Ya, jadi fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Coba tadi saya begini, pasti begini. Ya, jadi itu dihindari kata-kata itu. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini kan qul qadarullah, katakan qadar ini sudah takdir Allah, wa ma syaa fa'ala. Dan setiap apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Nah, fa inna law taftahu 'amala syaitan. Karena kata-kata seandainya saya tadi begini, nah itu adalah membukakan pintu setan. Ya, jadi setan di sana berpeluang untuk mengganggu keyakinan, bukan? Ya, yakini bahwa ini semua adalah ketentuan Allah, bukan kul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Maka di akhirnya jamaah sekalian, teteh-teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita mendapatkan hikmah dari semua yang terjadi. Qadarullah ini, ketentuan Allah. Setidaknya ada 5 hal. Nah, yang pertama adalah mampu menghilangkan perasaan putus asa di dalam diri kita. Ya. Di dalam diri seseorang jika mengalami cobaan atau musibah di dalam kehidupannya ini. Karena memang sebenarnya kan kehidupan itu adalah ujian. Ya, di dalamnya musibah itu kan. Ya. Jadi mampu menghilangkan perasaan putus asa. Ketika yakin bahwa ini adalah ketentuan Allah dan terucap qadarullah, ya, maka dia terhindar ataupun mampu menghilangkan putus asa. Ya, putus asa. Karena ya putus asa itu kan tidak boleh. Ya. Dalam surat Yusuf itu disebutkan wala tay'asu mir rawahillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Ya, karena yang berputus asa dari rahmat Allah itu di ayat itu disebutkan hanyalah orang-orang yang kafir, orang yang tidak mengimani, orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Maka dengan qadarullah ini hikmahnya adalah yang pertama menghilangkan perasaan putus asa di dalam diri seseorang, ya, jika mengalami cobaan atau musibah di dalam kehidupannya. Ya, semuanya akan dilalui dengan berprasangka baik kepada siapapun. Ya, kemudian ya tidak berputus asa. Karena nanti itu adalah awal pangkal yang tidak baik. Ya, kemudian
hikmahnya juga adalah tidak akan membuat seseorang itu bersikap sombong dan lupa diri saat meraih kesuksesan ataupun kegembiraan. Ya, jadi tidak berlaku sombong. Orang yang yakin semua ini adalah ketentuan Allah, ya qadarullah, ya. Kesuksesan ataupun kemampuan apapun yang diraih, baik itu mungkin dari segi fisiknya bagus, ilmunya luas, hartanya banyak, ataupun apapun ya yang diraih pada kehidupan dunia ini, dia tidak akan sombong. Ya, karena meyakini bahwa ini adalah yang Allah berikan, gitu kan. Ya, di balik semua itu Allah yang menentukan. Jadi bukan karena dirinya, gitu kan. Walaupun tadi ada upaya, tapi kan pada akhirnya diserahkan pada Allah, gitu kan. Kemudian yang selanjutnya selalu merasa dekat dengan Allah sehingga menimbulkan kedamaian dan ketenangan. Ya, ma'iyatullah, merasa dekat dengan Allah. Inilah yang membuat bagaimana ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW berada di titik yang Nabi juga diliputi ketakutan, gitu kan, ketika akan berhijrah di gua itu kan bersama sahabatnya sampai diabadikan dalam surat At-Taubah itu kan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Ma'iyatullah. Dan qadarullah ini kita tadi meyakini bagaimana ketentuan yang Allah berikan, kita meyakini dengan ketulusan, dengan keimanan. Itu menimbulkan kita damai, kita tenang. Dimanapun dan dalam kondisi apapun. Ya, ketika meyakini ini adalah ketentuan Allah, ya itu akan menjadi kebaikan dan mendatangkan ketenangan. Ya, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Ya, jadi selalu merasa dekat dengan Allah, ma'iyatullah. Ya, hanya dengan kita dekat kepada Allah akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Ya, kemudian yang selanjutnya, yang keempat, ada 5 semuanya, selalu berprasangka baik dan husnuzan terhadap segala takdir dan keputusan yang Allah tetapkan. Ya, jadi bagaimana kita berprasangka baik, terutama kepada Allah dan kepada yang lainnya, ya, kepada makhluk yang lain. Karena begitupun kehidupan bermasyarakat, ya, memang berawal dari berprasangka baik, bukan? Ya, ketika kita tidak berprasangka baik kepada orang lain, kepada tetangga ataupun bahkan kepada keluarga, gitu kan, ya, kepada orang terdekat pun ketika tidak berprasangka baik, nah ini adalah awal masalah, gitu kan. Nah, maka orang yang qadarullah, dia yakin atas ketentuan Allah, gitu kan, di dalam kehidupannya dia senantiasa berprasangka baik kepada siapapun. Ya. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagai pengingat tentunya bahwa manusia hanyalah hamba Allah yang tentunya lemah dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menyadarkan kita bahwa kita semua adalah hanyalah seorang hamba yang lemah ya di hadapan Allah yang maha segalanya. Allah berkehendak apapun, gitu kan. Bisa jadi kita sudah merancang dengan sebaik mungkin, ya, menurut perhitungan manusia, perhitungan kita, ini akan bagus dan ya, tetapi disinilah ya bahwa bagi orang yang beriman ada ketentuan Allah, gitu kan. Ya, ada ketentuan Allah. Jadi bagaimana manusia hanyalah seorang hamba yang dengan kelemahannya. Jadi intinya apapun, ya, walaupun kita sudah berupaya semaksimal mungkin menurut ketentuan keilmuan, berarti pada akhirnya tadi di awal untuk meraih menjemput takdir terbaik kan ada tawakal. Ya, di sini begitupun dengan bagaimana qadarullah, kita meyakini semua terjadi atas izin Allah. Saya kira itu yang disampaikan, dan terkait dengan qadarullah ini di dalam kehidupan teteh-teteh, ibu-ibu juga, saya kira bagaimana kehidupan ini kita rasakan dengan segala rasa, itu kan dinamisnya. Daripada hal ini tentunya teteh-teteh, ibu-ibu, jamaah sekalian sudah bisa merasakan bagaimana ketentuan Allah, dan dengan adanya kejadian di dalam kehidupan kita tentunya
yang kita rasa enak dan bahagia akhirnya, dan ataupun yang membuat kita tidak enak ataupun musibah, semuanya adalah kita rasakan, dan ketika diterima dengan bagaimana kita yakin kepada Allah, itu tentunya selain menambah keimanan kita, dan tentunya juga akan menjadi kebaikan dan kebahagiaan bagi yang merasakan. Demikian jamaah sekalian, teteh-teteh ibu yang dirahmati Allah, yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi siapapun yang mendengarnya, dan kami mendoakan mudah-mudahan jamaah semuanya sekalian, teteh-teteh, sahabat, ibu-ibu semuanya berada dalam keberkahan dan juga lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian sementara, bisa kita lanjutkan kalau masih ada waktu untuk diskusi. Ya, nanti bisa kita berbagi bagaimana terkait dengan hal yang kita diskusikan. Sekali lagi terima kasih semuanya. Sekian dan demikian. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan. Pak Ustadz Aib, alhamdulillah atas segala ilmu yang tadi sudah diberikan. Izinkan saya memberikan kesimpulan singkat. Jadi qadarullah menyiratkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta adalah kehendak Allah. Semua makhluk harus tunduk terhadap ketentuan Allah, dan ini adalah salah satu dari rukun iman. Seorang muslim harus meyakini qadarullah adalah bukti dari kekuasaan Allah. Itulah mengapa kita harus percaya dan optimis untuk sebuah kehidupan, karena takdir Allah selalu untuk tujuan baik. Qadarullah erat dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Hindarilah kita mengatakan seandainya begini begitu saat terjadi sesuatu, misalnya musibah, karena itu bisa membuka pintu setan. Allah mencintai umatnya yang kuat. Kuat adalah lahir dan batin. Hikmah qadarullah mampu menghilangkan rasa putus asa, tidak lupa diri atau sombong, selalu dekat dengan Allah, selalu husnuzon, pengingat manusia adalah hambanya yang lemah. Kira-kira begitu ya Pak Ustadz ya. Saya bikin catatan untuk saya sendiri juga soalnya Pak Ustadz, supaya ingat selalu. Baik Pak Ustadz, kali ini sahabat kita Teberta ada dan akan menghibur kita sambil Pak Ustadz mungkin ingin minum dulu. Silakan Pak Ustadz, kita mendengarkan pantun dari Teberta. Mangga Teberta. Ya, makasih Mbak Dini, makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cianjur damai diguncang semalaman, bencana alam membuat sadar. Sebagai muslim yang beriman, tentu menerima qada dan qadar. Ustadz Aib pergi ke Jerman, tidak lupa membawa nangka. Bila kita insan beriman, tentu tidak berburuk sangka. Jamaah bahagia dikasih nangka, nangka wangi siap dibelah. Hendaknya kita berbaik sangka dengan segala ketetapan Allah. Bunga mawar berwarna merah, cantik dipandang jangan dipetik. Ikhlas terima ketentuan Allah, serta yakin takdir yang terbaik. Ustadz ke Jerman bersama keluarga, mampir Perancis negara sebelah. Ikhtiar dan doa sekuat tenaga, hasil akhir tawakal pada Allah. Tim bola Saudi masuk arena, dengan bismillah mereka melangkah. Hanya Allah yang Maha Kuasa, bersabar, janganlah banyak tingkah. November datang dinginnya hawa, dingin merata di kota, di daerah. Manusia boleh marah dan kecewa, tapi sebaiknya pasrah dan berserah. Di MPP mengaji bersama, kajian menambah wawasan Islamnya. Dalam kesedihan jangan berlama-lama, bentang sajadah minta petunjuknya. Semua yang hidup akanlah mati. Kubur sunyi tiada siapa menemani. Ketentuan Allah terbaik dan pasti. Muslim bertakwa akan mengimani. Santri tenang duduk bertasbih, berbaju bersih dan duduk rapi. Ujian datang tak kurang tak lebih. Batas kemampuan Allah mencukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mbak Berta bagus sekali pantunnya Mbak Berta. Saya aminkan tadi Pak Ustadz pergi ke Jerman bawa nangka, terus mampirnya ke Perancis, terus nangkanya dikasihin ke saya makan rame-rame sama Pak Ustadz sama suami saya yang penggemar nangka nomor 1 soalnya.
Amin. Amin. Baik. Baik, kita langsung ke tanya jawab ya Pak Ustadz. Pertanyaan pertama sudah masuk tadi langsung ke chat saya. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Pak Ustadz, gimana caranya meyakini bahwa ini sesuatu yang baik bila cobaannya banyak, berat, dan seakan-akan tidak ada ujungnya? Nah, bagaimana nih Pak Ustadz? Karena memang berat ya namanya kadar, tapi biar supaya kita yakini kadarnya bahwa ini adalah baik demi kebaikan. Tapi mungkin kalau terlalu lama juga tuh jadi kadang-kadang kan jadi agak sedikit goyah gitu loh Pak Ustadz. Mau dibawa kemana nih sebenarnya? Ini bagaimana Pak Ustadz? Mangga. Ya, baik, terima kasih. Baik pertanyaannya. Bagaimana kita mensikapi, ya, karena ya tadi tentunya di dalam kehidupan ini ada ujian, ada nikmatnya. Dan yang kita inginkan memang inginnya nikmat saja kehidupan ini. Ya, tidak mau ada ujian. Padahal kalau kita melihat apa tuh yang dekat dari Ciamis ke Pangandaran, ya walaupun kemarin kan ada guncangan juga, yang dekat pantai itu kan takut juga. Nah, jadi kalau kita lihat ke pantai kan indah, ya pantai itu begitu indah. Kemudian kenapa bisa indah? Ya karena ada ombak gitu kan, deburan ombak. Dan kenapa ada ombak? Ya karena air itu kan tertiup dengan angin yang keras tentunya. Ya. Jadi adanya keindahan di pantai itu karena ada ombak, deburan ombak, kemudian berawal dari tiupan angin yang kencang. Begitupun di dalam kehidupan. Ya, hidup ini akan terasa indah ketika ada itu, ada ujian dan ada nikmat. Ya, sebenarnya semuanya sama saja. Ya, ketika kita sikapi dengan tadi sabar dan syukur. Nah, saya kira bagaimana kita mensikapi ujian ini, coba terbiasa. Ya, saya pun terus belajar. Ya, terbiasa apapun yang terjadi kita ucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, karena ketika kita mengucapkan alhamdulillah pun kan ketika mendapatkan nikmat kan alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Ataupun ketika mendapatkan ujian diawali dengan alhamdulillah ala kulli halin, dalam segala kondisi. Jadi sebenarnya ketika apa kita meyakini bahwa itu semua adalah ketentuan Allah, ya tadi kita adalah hanya manusia yang lemah dan semuanya berada dalam pengawasan dan tentunya kekuasaan Allah, maka atas segala kondisi apapun, ya kita mengucapkan alhamdulillah. Ya. Walaupun mungkin secara ini kan yang terjadi ya, di Cianjur itu secara apa ya? Secara ingatan, coba rumah hancur. Kemudian bahkan kalau seorang istri mungkin suaminya meninggal, anaknya meninggal. Itu kan kondisi kehidupan yang berat. Ya, kemudian dan yang membuat kita tenang itu sebenarnya satu lagi. Kita jangan menyamakan kehidupan kita dengan orang lain. Ya. Jadi yang penting itu adalah bagaimana kita lebih baik dari hari kemarin. Ya. Kalau kita menyamakan dengan orang lain, yaitu membuat kita berat, gitu kan. Ya. Jadi kondisi apapun, ya, dan ini perlu latihan ya di dalam kehidupan ini, karena kehidupan kan sebenarnya terus lebih baik, ya, dengan adanya kebiasaan dan latihan yang baik tentunya. Ya. Jadi atas kondisi apapun ucapkan alhamdulillah, karena yakin di balik itu semua ada hikmah yang Allah berikan. Ya, ataupun mungkin juga kenapa yang dipilih itu Cianjur? Ya, ada hikmah nanti terjawab gitu kan? Ya, kenapa tidak yang lain? Walaupun tentunya kita tidak mau kan saling mendoakan, intinya itu kan berada dimanapun kita ingin selamat. Itu mungkin yang bisa ditanggapi. Jadi
kondisi apapun, ya tadi memang ketika kita merasa ujian ini hanya kepada diri saya semakin berat, nah itu akan memperberat kondisi, gitu kan. Ya, jadi kita terbiasa ucapkan alhamdulillah atas segala kondisi, sehingga itu akan meringankan perasaan kita, gitu kan. Terus kita berprasangka baik kepada Allah SWT. Demikian mungkin yang bisa ditanggapi terkait dengan hal ini. Baik, Pak Ustadz. Itu nggak mudah ya Pak Ustadz ya. Kita mengucapkan alhamdulillah dari segala cobaan dan kesulitan yang kita dapatkan ya Pak Ustadz ya. Tapi saya punya coach juga nih Pak Ustadz ya. Saya punya coach. Saya dulu sempat gitu ya. Jadi beliau juga mengajarkan saya, bahkan waktu saya ingin berdoa itu misalnya ada sesuatu yang ingin saya inginkan gitu ya Pak Ustadz ya. Sebelum saya mendoakan, saya harus bilang dulu, misalnya nih saya kepengen suami saya lebih rajin baca Qur'annya gitu. Tapi jadi saya memulainya dengan alhamdulillah suami saya baca Qur'annya baik, alhamdulillah. Jadi diajarkan untuk lebih ke positif gitu loh. Katanya seperti itu ya Pak Ustadz. Tadi jawaban Pak Ustadz itu rasanya nyambung ya dengan apa yang pernah saya dapatkan juga. Semoga cukup bisa menjawab pertanyaan dari saudara kita ini. Baik, pertanyaan berikutnya adalah Pak Ustadz. Dari Teh Ismah menanyakan, pentingnya bergaul dengan orang baik agar meniru kebaikan. Jadi, apakah sudah qadarullah orang pemabuk dan sebagainya? Mungkin contohnya gini Pak Ustadz, kita misalkan sudah bergaul dengan orang baik nih, misalnya ya versi dunia gitu misalnya. Kita bergabung orang baik, tapi ternyata kita dijodohkan nih Pak Ustadz, misalkan dengan pemabuk gitu loh Pak Ustadz. Nah, itu apakah sudah qadarullah? Nah, ini bagaimana nih Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Ya, baik. Semua yang terjadi tentunya atas ketentuan Allah. Ya, di samping tadi kan tentunya ada ikhtiar kita. Nah, kalau terkait pertemanan, ya terkait dengan pertemanan, bahwa yang sering kita dengar bahwa harus selektif ketika berteman. Dalam artian, ya nanti ada kalanya bahwa ketika kita ingin melihat akhlak seseorang itu, lihat akhlak temannya gitu kan. Dan kita sering mendengarkan bagaimana ketika seseorang berteman dengan penjual minyak wangi akan kecipratan wanginya. Begitupun sebaliknya. Ya. Nah, di sini adalah bagaimana kita berteman itu mendatangkan kebaikan. Nah, kemudian tadi terkait dengan dijodohkan, ya sebenarnya di dalam Al-Quran itu, ya ini kita diawali dengan harus berprasangka baik kepada Allah, menerima takdir itu kan, ya menerima takdir. Teteh-teteh ibu-ibu yang sudah menikah ataupun mungkin bapak-bapak itu diyakini betul bahwa ini adalah jodoh yang terbaik untuk saya dari Allah. Itu harus diyakini. Karena di dalam fikih itu ada yang namanya sepupu, bukan? Ya, sepadan. Ya, sepadan di sini adalah berkaitan dengan akhlak dan juga apa namanya. So kalau kita rasakan itu kan mungkin dengan pasangannya banyak hal-hal yang merasa nyamannya kan, banyak kesamaannya gitu kan. Ya, di dalam surat An-Nur itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa yang baik itu untuk yang baik. Sampai diulang-ulang kalimatnya. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Begitupun perempuan yang kurang baik ataupun yang jelek untuk laki-laki yang kurang baik. Laki-laki yang kurang baik untuk perempuan yang kurang baik. Itu sampai diulang-ulang beberapa kali gitu kan. Al-khabithatu lil khabithin wal khabithun lil khabithat wat thayyibat lis tayyibin wat tayyibun lit tayyibat. Itu dalam surat An-Nur. Jadi diyakini bahwa ketika dalam pasangan itu adalah kalau sebagai seorang suami, ini istri saya itu adalah yang terbaik bagi saya. Ya, karena memang tidak ada yang sempurna kan. Ya, tidak ada yang sempurna di dalam
pasangan juga, keluarga itu kan saling melengkapi. Walaupun pada akhirnya kesempurnaan adalah milik Allah. Nah, jadi bagaimana kita menerima, ya tadi terungkap bahwa segala apapun yang kita rasakan, ya itu adalah ketentuan Allah. Ya, maka ungkapkan memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, itu kan. Nah, dengan itu semua kita sadar bahwa bagaimana kehidupan ini adalah kita ibaratnya kalau di dalam dunia perwayangan itu kan hanya apalah daya, hanya walaupun mungkin ceritanya bisa terbang gitu kan, ada yang gagah, ya hanya wayang, hanya kayu gitu kan yang digerakkan oleh dalang. Begitulah kehidupan kita. Ya. Jadi bagaimana tadi di dalam pertemanan memang intinya teman itu adalah membawa kebaikan. Makanya di dalam pertemanan diperhatikan, ya, karena tadi ada perumpamaan gitu kan, ataupun ya ketika kita berteman dengan yang baik akan terbawa baik, intinya itu kan. Maka disinilah peluang bagaimana ketika kita punya teman yang tidak baik, disinilah juga peluang bagi kita untuk apa? Untuk mengajak kepada kebaikan. Karena hakikatnya ketika kita ambil sisi baiknya, kenapa Allah mengirimkan teman ibaratnya yang kurang baik? Ya, supaya ada ladang pahala bagi kita sebagai temannya untuk mengajak kepada kebaikan. Ya, supaya ada ladang pahala. Di sanalah kita mendapatkan kebaikan. Bergaul dengan teman apalagi yang tidak kita senangi akhlaknya, ya dengan kita bersabar dan terus mengajak kepada kebaikan dengan cara yang terbaik tentunya, ya. Karena teman itu kan tentunya beda-beda sahabat gitu kan. Ya, disinilah peluang kita lebih baik intinya ke sana, gitu kan. Disinilah peluang kita lebih baik di dalam kehidupan ini. Ibaratnya kalau pisau itu kan diasah gitu kan dengan kejadian-kejadian yang ada, gitu kan. Ya, baik itu yang membuat kita bahagia ataupun sebaliknya, gitu kan. Ya, yakini bahwa ini adalah ketentuan Allah, ya senantiasa bersyukur, maka itu akan mendapatkan ketenangan kondisi apapun saya kira, gitu kan. Nah, ketika kita mungkin di dalam kondisi yang ibaratnya musibah, ya ada orang-orang yang mendapatkan musibah itu bahagia, kan. Ya kuncinya adalah meyakini atas ketentuan Allah. Ya, maka ketika salah satu musibah itu kan orang sakit gitu kan. Ya, salah satu doanya adalah la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa ini menjadi suci, menjadi bersih gitu kan dengan adanya sakit ini gitu kan. Intinya adalah bagaimana ya ketika kita suci kan itu yang kita inginkan. Ya, kesucian diri gitu kan. Dan Allah Maha tahu bagaimana caranya. Ya, maka hakikatnya orang yang diuji itu adalah untuk dinaikkan kualitasnya lebih baik. Ya, kalau kita, karena setiap kita kan tentunya nggak mau lah namanya ujian gitu kan. Walaupun mungkin ketika sekolah formal sadar bahwa ujian itu akan menjadi apa? Akan menjadi kita lulus ibaratnya gitu kan. Nah, tetapi saya kira semua kita malas sebenarnya dengan ujian. Kecuali tadi sadar betul. Begitulah dengan kehidupan pun sama gitu kan. Ketika kita meyakini, ketika kita sadar, maka terungkap di dalam kehidupan keseharian bagaimana mensikapi semua yang kita rasa gitu kan. Karena tadi intinya sabar dan syukur itu semuanya kebaikan. Ya. Jadi bagaimana kita mensikapi dengan sabar dan syukur itu. Ya. Dan ini dalam kehidupan ini ya kita terus diasah, dilatih menjadi yang terbaik. Itu mungkin teh yang bisa ditanggapi terkait bagaimana kita berteman, ya. Intinya ketika Allah pun mentakdirkan kita punya teman yang kurang baik, ya
bilangnya kurang baik. Kalau tidak baik nanti menutup peluang untuk baik itu kan. Kurang baik, kalau kurang baik berarti ada peluang kita untuk menambah baik gitu kan. Kalau kurang itu kan lawannya nambah gitu kan. Ya, ada peluang baik untuk menambah pahala kebaikan kita gitu kan. Ya, demikian yang bisa ditanggapi. Baik, itu nun pisan Pak Ustadz atas jawabannya. Semoga cukup jelas ya Teh Isma. Baik, pertanyaan berikutnya nih Pak Ustadz mengenai misalnya kita diumpat apa sih namanya diumpat tuh dikatain gitu kali ya, dikatain, digibahin gitu ya. Apakah itu juga salah satu qadarullah dan bagaimana supaya kita berbaik sangka dan tidak membalas keburukan orang lain tersebut? Pak Ustadz, kalau yang saya tangkap tadi sebenarnya Pak Ustadz ya sudah cukup jelas ya bahwa Pak Ustadz mengatakan bahwa qadarullah itu apapun yang terjadi sama kita itu adalah tadi tujuannya adalah mampu menghilangkan rasa putus asa, tidak lupa diri atau sombong, selalu dekat dengan Allah, selalu husnuzon, pengingat manusia adalah hambanya yang lemah. Jadi apapun yang terjadi sama kita itu sebenarnya memang tujuannya itu adalah untuk kebaikan ya Pak Ustadz. Salah satunya adalah untuk melatih kita juga gitu ya Pak Ustadz ya. Dan juga sebagai latihan agar kita selalu dekat dengan Allah gitu ya Pak Ustadz ya sebenarnya ya. Nah silakan nih Pak Ustadz nih bagaimana caranya kalau kita udah digibahin biar kita nggak gemes duluan gitu jawabannya langsung nggak merepet gitu. Wah nanti gini-gini gitu misalnya Pak Ustadz. Tapi langsung membalasnya dengan kebaikan. Bagaimana nih Pak Ustadz nih melatih kalbu kita gini Pak Ustadz. Silakan. Ya baik, terima kasih. Bagaimana ketika kita dalam kondisi yang dikatain ya, diumpat ya. Mungkin kan ini ada dua hal ya. Ada yang mengatain, ada yang dikatain. Ya. Yang paling penting adalah kita jangan sampai yang ngatain gitu aja. Nah, bagaimana berarti dalam hal ini taruhlah menjadi korban kan? Ya. Bagaimana menjadi korban juga menjadi kebaikan. Ya. Ketika apa? Ketika itu kan ketika kita ngatain kepada orang lain, kan kondisinya memang dua hal. Ketika betul membicarakan kejelekan, menjadi gibah gitu kan. Ketika tidak betul menjadi fitnah. Dan semuanya tidak ada yang baik gitu kan. Fitnah itu kan lebih kejam. Gibah itu diibaratkan dalam surat Al-Hujurat itu kan seperti memakan daging bangkai saudaranya. Ayat pula lahma akhihi maitan fakaritum. Tentunya kan kita tidak mau gitu kan. Nah, jadi ketika dalam kondisi kita adalah apa namanya yang membicarakan ya ataupun ya tadi yang dibicarakan, dikatain ataupun digibahin gitu kan. Ya berarti itu kondisinya. Ketika betul berarti fitnah, ketika tidak betul berarti menjadi fitnah dan semuanya kondisinya tidak baik gitu kan. Nah, bagaimana ketika kita menjadi korban ataupun yang dikatain? Ya harus menjadi kebaikan bagi kita walaupun tadi tentunya ya sakitlah orang yang dikatain itu. Ya begini aja mungkin simpelnya menurut saya gitu kan. Karena ini adalah nanti pada akhirnya bagaimana kita ikhlas menerima kehidupan ini. Ya kan orang yang ikhlas itu salah satunya sering kita dengar kan tidak dipuji tidak terbang, ya kan? Dicaci tidak tumbang. Nah, itu kan kata-kata yang sering kita dengar dan simple sebenarnya. Itu ikhlas gitu kan. Ya, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Gitu kan. Nah, jadi bagaimana ketika kita yang dikatain? Ya, ketika itu benar, ya berarti kita sadar. Ya memang yang dia katakan saya memang seperti itu. Kalau dikatain ya namanya dikatain kan jelek kan ya dari hal itu semua kita jangan sampai diambil pusing gitu kan ketika itu benar menjadi gambaran bagi diri bahwa ya memang saya seperti itu berarti saya harus memperbaiki diri ya terima kasih sebenarnya gitu kan. Nah ketika salah ya juga santai aja karena ya kan saya tidak seperti itu gitu kan. Nah justru ada kalanya kalau kata Umar bin Khattab musuh itu ada kalanya lebih penting daripada teman. Karena musuh itu biasanya mencari-cari kesalahan. Kalau teman itu biasanya memuji-muji gitu kan. Nah, jadi kata Umar bin Khattab ada kalanya memang cacian
musuh itu, ataupun mungkin dalam hal ini ya ocehan orang yang menggibah kita, ada kalanya lebih diperlukan untuk perbaikan. Ya, jadi ya itu saja mungkin. Jadi apa namanya, ketika kita memang seperti yang dikatain, ya berarti jadi apa namanya, bahasa lainnya mungkin introspeksi gitu kan. Ya memang seperti itu, berarti saya harus tidak seperti itu. Kalaupun tidak, ya dia fitnah gitu kan. Ya juga santai aja karena ya tidak gitu. Itu mungkin yang saya bisa tanggapi dari pertanyaan yang barusan. Baik, Pak Ustadz. Masya Allah. Jadi malah itu bisa jadi sebagai introspeksi kita sendiri ya Pak Ustadz ya sebenarnya tadi. Bahwa orang yang sering mencari-cari kesalahan kita, mungkin itulah orang yang menemukan sebenarnya kekurangan kita yang bagus untuk kita perbaiki berikutnya ya. Masya Allah. Baik Pak Ustadz. Pak Ustadz selalu ini nih, optimis memang orangnya nih ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi mana ya? Oh, doa, Pak Ustadz. Tadi mana ya doa? Bagaimana doa untuk, nah ini. Bagaimana doa untuk menghindari qadarullah yang tidak kita inginkan seperti sakit, musibah, dan lain-lain. Ada Pak Ustadz doa menghindari qadarullah itu Pak Ustadz? Bagaimana nih? Silakan Pak Ustadz. Menghindari sakit atau yang lainnya. Ya, kalau sudah ketentuan Allah pasti akan apa namanya, sama dengan rezeki gitu kan. Rezeki itu kan sudah diukur sama diatur gitu kan. Jadi apa namanya, tadi berkait dengan ini, berkait dengan erat kaitannya dengan meraih takdir terbaik kan, optimis, kemudian ikhtiar, juga diakhiri dengan tawakal. Nah, tawakal itu salah satunya adalah di dalam hadis itu disebutkan kita harus benar-benar bertawakal, orang beriman ini seperti tawakalnya seekor burung. Ya, burung itu kan pergi pagi, ya, pulang petang mungkin gitu kan, ya. Dan burung berbeda dengan manusia. Kalau manusia kan mungkin untuk mencari nafkah sampai bawa karung, bawa tas gitu kan, bawa koper gitu kan. Kalau burung kan cuma punya itu aja, cuma yang di paruhnya aja gitu kan. Nah, itu bagaimana di sana dalam hadis Nabi itu disebutkan kita bertawakal, orang mukmin itu harus betul-betul bertawakal kepada Allah sama dengan tawakalnya burung, gambaran burung, bagaimana pergi kemudian pulang kembali dan keluarganya juga sehat dan juga bisa makan gitu kan. Ya, mungkin belum ini aja ya, belum terekspos, tapi saya belum ada beritanya gitu kan, burung apa tuh, burung kelaparan gitu kan. Jadi bagaimana kita, ya kalau takdir Allah bukan untuk dihindari, ya, tetapi untuk kita yakini dan kita terima. Nah, kalau tadi terkait dengan, ya memang semua kita kan tentunya tidak mau yang sifatnya tidak nyaman ataupun musibah-musibah itu. Ya, selama kita sudah berupaya, ya kalau tadi ibaratnya sakit, ya mungkin ditempuh bagaimana supaya kita sehat dari makanan, kemudian dari karena memang apa namanya, sakit juga kan itu ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa bagaimana ketika kita makan, ya ketika kita makan kan diatur, jangan sampai perut kita terlalu penuh gitu kan, harus ada sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napas. Nah, bagaimana gambaran di sana bahwa kenapa yang dibahas perut? Ya, karena bisa jadi sumber penyakit berawal dari makanan itu, gitu. Ataupun dari mungkin pola istirahat. Gitu. Jadi intinya ada hal-hal yang bisa kita upayakan. Ya, kita mungkin berikhtiar tadi semaksimal yang kita bisa berdasarkan keilmuan tentunya kehidupan di dunia. Ya, karena ada kalanya memang terkait dengan takdir Allah ini ada sebab, ada akibat, tetapi ada kalanya juga mukjizat namanya gitu kan. Dalam artian memang mukjizat ini kan Allah berikan kepada para nabi dan rasul gitu kan. Sebagaimana mukjizatnya Nabi Ibrahim itu kan tidak mempan dibakar gitu kan. Dalam artian begini, yang saya pahami kehidupan ini gitu kan. Jadi kita berikhtiar semaksimal mungkin, kemudian nanti diserahkan kepada Allah, dan di dalam kehidupan ini ada sifatnya mukjizat gitu kan. Ya, mukjizat itu adalah
kita meyakini walaupun itu diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul, ya kalau secara ini kan secara logika gitu kan, api itu kan membakar, ya membuat panas. Tetapi Allah mentakdirkan bagi Ibrahim itu malah membuat dingin gitu kan. Nah, begitupun dengan kalau tadi contohnya tidak mau hal-hal yang menyakitkan ataupun musibah, ya begitupun dengan rezeki yang nikmat-nikmat, ya makanya kita meyakini dalam konsep rezeki ini adalah kenikmatan ini ya salah satu nikmat itu kan kita mendapatkan rezeki itu kan. Nah, jadi tadi sudah diukur dan sudah diatur, kemudian kalau itu jatah kita pasti akan sampai bagaimanapun caranya, itu kan. Begitupun dengan dengan musibah gitu pun, ya kita perasaan sudah hati-hati sekali gitu kan, ya ataupun contohnya musibah yang namanya musibah kan semuanya mendadak kan tidak tahu gitu kan, ya contohnya ada kalanya orang tabrakan kan di jalan itu kan musibah ataupun ketabrak, ya ada orang yang sudah pelan-pelan sekali itu kan menurut perhitungan pelan-pelan hati-hati di pinggir ternyata keseruduk juga dari belakang gitu, ya maksudnya ada kalanya memang kita berikhtiar tapi ada kalanya di luar ya di luar kendali kita dan itulah takdir Allah gitu kan, ya nanti kita akan menemukan dari sakit itu bisa jadi kenapa dia kecelakaan ataupun sampai dia sakit akhirnya harus dirawat dan istirahat di rumah sakit, bisa jadi dia salah satu hikmahnya mungkin gitu kan dia terlalu sibuk gitu kan sehingga kurang memperhatikan istirahat, ya Allah berikan ujian istirahat betulan dirawat gitu kan, ada yang merawat gitu kan. Jadi hikmahnya nanti ketemu di akhir. Intinya bagaimana kita memang ya inilah kehidupan gitu kan. Di sisi lain misteri, di sisi lain ya gitulah tadi dari hikmah tadi yang 5 yang disampaikan, kita kira itu adalah kesimpulan bagaimana di dalam kehidupan yang kita rasakan. Demikian, mudah-mudahan nyambung jawabannya. Enggak. Sangat nyambung Pak Ustadz, karena memang kita baru mendapat jawabannya setelah terjadi musibah itu beberapa. Mungkin ada yang langsung dapat jawaban, mungkin ada yang juga yang membutuhkan waktu untuk proses ya. Contohnya saya dengan Pak Ustadz ini bertemu sekarang ini berkat pesantren MDF ya Pak Ustadz. Itu kan awalnya dari musibah ya Pak Ustadz ya. Jadi kami kehilangan adik tercinta, orang tua saya kehilangan anaknya. Akhirnya untuk mengingat didirikanlah pesantren MDF ya. MDF itu nama adik kami ya, Muhammad Danu Fatahila, hingga ada masjid, pesantren, dan sekarang perguruan SMP dan SMA. Ya itu mungkin ya Pak Ustadz, hikmahnya Alhamdulillah ya, itu membuat orang tua saya justru semakin dekat dengan ada musibah ini dengan Allah gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi memang ya Alhamdulillah sekali gitu. Sekarang saya sama Pak Ustadz kita jadi bisa saling bertemu, dan lebih jauhnya lagi adalah adanya MPP nyambung terus gitu ya Pak Ustadz, jadi ya ternyata ya nyambung terus berkesinambungan, ya Allah Masya Allah luar biasa memang ya, kadang-kadang qadarullah Allah kalau memang kita tawakal mungkin dan percaya sama Allah gitu ya Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, ini masih ada pertanyaan Pak Ustadz, banyak banget nih pertanyaan Pak Ustadz ya, mudah-mudahan Pak Ustadz bisa menjawab. Mungkin kalau yang di luar topik bisa nanti dikirimkan ke saya, nanti saya kirim ke Pak Ustadz langsung. Pertanyaannya adalah Pak Ustadz, saya langsung aja nih dari Teh Evi karena mungkin nyambung. Bagaimana halnya dengan takdir, jodoh, punya suami, KDRT, egois, pelit, dan lain-lain? Wah, gawat nih. Apakah dengan meyakini qadarullah, sabar, dan syukur membuat kita pasrah menerima takdir itu? Sedangkan kita sebagai istri juga harus amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk juga terhadap suami agar tidak membiarkan suami menzolimi istri atau anak. Dan apakah solusi cerai yang dipilih sebagai solusi terakhir bisa termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan cerai adalah sesuatu yang halal, tetapi tidak disukai oleh Allah. Terima kasih Ustadz, panitia, dan semuanya. Tadi pertanyaan dari Evi. Mangga Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Ketika pertanyaan ini adalah realita, kita mendoakan ya, siapapun keluarga kita mudah-mudahan aku rukun sakinah mawaddah warahmah. Kemudian tentunya apapun yang terjadi itu adalah Allah yang mentakdirkan.
Nah, dan kita sebagai manusia memang diwajibkan untuk berikhtiar semaksimal yang kita bisa, tentunya sesuai dengan keilmuan ketentuan, juga bagaimana di dalam keyakinan agama kita. Nah, terkait dengan tadi, yaitu kan tentunya apalagi bagi, ya sama, mungkin juga ada yang KDRT juga, walaupun mungkin banyak yang diberitakan suami, ada juga yang istrinya yang KDRT gitu kan. Maka ada kan susis itu kan suami takut istri itu kan. Saya kira itu yang berbuat KDRT mungkin istrinya gitu kan. Nah, tentunya tadi hal-hal yang disampaikan itu kan KDRT, kemudian pelit dan pokoknya tentunya hal-hal yang kita kan tidak mau gitu kan, ya berlindung dari semua itu kan. Nah, tetapi tentunya bagaimana di dalam kehidupan rumah tangga ini, ya, karena namanya juga rumah tangga kan apa namanya terus bertahap, ya, tidak ada yang maksudnya adalah mohon maaf, ada kalanya gitu kan yang sudah lama rumah tangganya apa namanya ya dia menyerah, dalam artian ya walaupun tadi ya memang cerai itu adalah dalam satu kondisi memang adalah solusi gitu kan. Ya, itu kan dibenci tapi halal. Unik memang tolak gitu kan. Ya, dibenci tapi halal gitu kan. Ya. Jadi itulah tolak. Abdul halal indallahi at-tolak. Jadi sesuatu yang Allah benci tetapi halal itu adalah tolak gitu kan. Ya, ada kalanya yang sudah lama kemudian ya berakhir berpisah, ataupun ada kalanya yang baru sebentar, ya kalau sebentar memang wajar mungkin ya, karena belum banyak terlihat ininya kekurangannya gitu kan. Tapi intinya adalah bagaimana ya namanya juga rumah tangga. Jadi semuanya berproses dan harus diyakini ya setiap fase ataupun setiap waktu itu ya saya kira kita yang sudah berumah tangga semuanya itu bisa menjabarkan, bisa merasakan bagaimana ujian baru 1 minggu, bagaimana ujian 1 bulan, bagaimana ujian setelah 1 tahun, bagaimana ujian 5 tahun, 10 tahun, nah 20 tahun. Nah, itu setiap fase itu ujiannya beda-beda, ya beda-beda. Ya nanti ketika sudah punya anak, gitu kan ujiannya makin ini. Walaupun di sana hikmahnya ada anak, biasanya kan anak itu menyatukan, gitu kan. Tetapi memang apa namanya ujian untuk berpisah itu besar juga gitu kan. Ya mungkin ya salah satunya kalau ibu-ibu mungkin terlalu memperhatikan anak sehingga suaminya kurang terperhatikan gitu kan. Ataupun ya banyak hal lain gitu kan. Ataupun yang kejarnya adalah sama-sama mengejar materi gitu kan. Akhirnya banyak tersibukan dengan itu gitu kan. Intinya setiap fase itu ada ujiannya. Ya, saya kira bisa dirasakan tadi ya. Jadi dari sekian tahun semua kita ada gitu kan. Ya, itulah tangganya gitu kan. Tangganya. Jadi tentunya angin yang menerpa akar dengan angin yang menerpa pohon, dengan angin yang menerpa dedaunan itu nanti berbeda, dalam artian semakin tinggi kan semakin kencang anginnya. Nah, jadi begitulah, semakin lama rumah tangga pun semakin kencang ujian sebenarnya gitu kan. Nah, tetapi harus diyakini ujian itu adalah bukan untuk menjatuhkan, untuk meninggikan dan untuk lebih baik kualitasnya. Nah, jadi ketika apa? Ketika diuji dengan apa? Dengan tadi mungkin pelit suaminya, kemudian juga ada KDRT dan lain-lain sebagainya gitu kan. Nah, yang pertama adalah disikapi dengan tadi berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Diyakini bahwa ketika ada teteh-teteh ibu-ibu yang suaminya seperti itu, tapi insya Allah di sini tidak ada ya, suaminya bagir soleh sadayana gitu kan, baik insya Allah gitu. Nah, buktinya kan ibu-ibunya, teteh-tetehnya, istri-istrinya bisa ikut pengajian. Ya, kalau yang galak itu nggak diizinkan pengajian gitu, gitu kan. Karena ini untuk pengajian itu kan perlu pengorbanan, ya perlu pengorbanan. Belum lagi ada mungkin perlu kuota, sekarang kan kuotanya kan minta sama suami. Nah, kalau suaminya pelit ya tidak akan ada pengajian ini saya kira. Makanya dipastikan ini ibu-ibu teteh-teteh jamaah semua pengajian adalah
yang soleh-soleha, begitupun suaminya. Saya yakin gitu kan. Ya, jadi ketika terjadi seperti itu berhusnudzon kepada Allah. Diyakini bahwa ketika tadi terjadi dalam rumah tangga ujian tadi suaminya pelit ibaratnya atau KDRT, yakin bahwa ibu ya atau teteh itu mampu untuk menerima semua. Ya, itu kan ujian ya, ujian. Dan kita tahu bahwa ujian ketika sekolah aja kan beda-beda. Ya, ujian soal yang diberikan ke anak SD dengan SMP, dengan SMA, dengan kuliah kan beda itu kan. Nah, begitupun ujian kehidupan. Ya, levelnya mungkin ketika apa? Ketika oh ini terasa berat. Ya Allah Maha tahu level keimanan teteh ibu gitu kan. Ya di sana levelnya hebat gitu kan, tinggi. Ya, maka jangan dijatuhkan dengan menyerah gitu kan. Walaupun tadi di dalam rumah tangga akhirnya ada, sebenarnya bukan akhir sih sebenarnya, tolak itu kan bukan akhir gitu kan. Ya itu kan di sanalah kita pentingnya bermusyawarah gitu kan. Ya bermusyawarah, semuanya bisa didiskusikan. Karena itu kan terkait dengan ya ada suami istri itu berumah tangga kan intinya sama-sama ingin saling melengkapi. Kalau bahasanya mungkin menyempurnakan ya. Karena kita sadar tidak ada yang sempurna gitu kan. Jadi diyakini bahwa ini ujian seberat apapun, ya siapa sih yang memberikan ujiannya? Ya Allah, itu kan. Karena ujian kehidupan tidak bisa manusia yang memberikan, cuma mungkin sebagai pelantara. Kenapa Allah mengutus suami yang seperti itu gitu kan? Ya, ini kan salah satu mungkin ini mengingatkan kita ya. Salah satu istri wanita yang Allah jamin masuk surga itu siapa? Asiyah. Asiyah itu siapa? Asiyah itu adalah istrinya Fir'aun. Ya. Itu kan ada 4 perempuan, 4 wanita yang disebutkan dalam Al-Quran sudah dijamin masuk surga. Ya. Salah satunya adalah Asiyah. Ada Aisyah, ada Asiyah. Kalau Aisyah kan istrinya Kanjeng Nabi. Kalau Asiyah istrinya Fir'aun. Asiyah bukan. Nah, bagaimana coba ya dia dalam surat diabadikan dalam surat At-Tahrim akhir itu kan wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina, bukan musaddaqat bi kalimat rabbiha. Sebelumnya adalah dia berdoanya minta dihindarkan dari ini, dari kekejaman Firaun. Surat At-Tahrim akhir ya, surat At-Tahrim. Nah, Allah memperumpamakan wadrabahu mathalan lil ladzina amanu, bagi orang yang beriman, kita kan orang beriman. Imra'atu Fir'aun, ya Asiyah namanya. Iz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi minal qaumiz zalimin. Ayat 11. Ya, istri Fir'aun itu dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatan, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Nah, itu doanya. Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Tidak tanggung-tanggung minta dibuatkan istana yang megah di surga. Itu doanya istri Fir'aun. Padahal dia istrinya Fir'aun. Fir'aun kita nggak kenal ya. Kita tahu dari sejarah gitu kan. Ya kan orang yang begitu sombong dan bengis gitu kan. Ya gambarnya kalau dia tidak suka sama rambut seseorang, mintanya penggal kepalanya gitu kan. Nah, ini istrinya gitu kan. Istrinya kan namanya istri dengan suami kan hidup apa tuh? Ya hidup satu rumah gitu kan. Tapi bagaimana dengan kebengisan tadi, mungkin saya kira lebih dari KDRT lah Firaun gitu kan. Ya, bukan kekerasannya bukan cuma di rumah tangga gitu kan. Ya kepada rakyatnya juga kan membunuh gitu kan. Ya. Jadi bukan cuma KDRT gitu kan. Firaun itu lebih. Ya, tapi bagaimana istrinya Asiyah itu doanya seperti tadi, Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah, minta sebuah bangunan istana yang megah di surga. Nah, tentunya ya kita merasakan bagaimana kehidupan suami istri kan dalam satu satu ruang, satu tempat. Ya sering bersinggungan. Coba ini seorang istri ya sering bersinggungan dengan orang yang terjahat di muka bumi itu. Ya, orang yang tersombong. Tapi dia dijadikan perumpamaan orang yang masuk surga gitu kan. Nah,
bahwa di sini Allah menguji kepada soal Allah berikan kepada Asia itu mampu dia itu kan. Ya. Jadi sekejam-kejamnya suami tadi yang sampaikan, ya karena yakin suami-suami majelis pengajian MTP kan soleh-soleh semuanya. Sekejam-kejamnya suami tadi yang sampaikan, ya belum sekejam Fir'aun gitu kan. Itu untuk menghibur bagaimana kita semua berpeluang yang terbaik, ya. Ya, yang berteman satu rumah dengan Fir'aun aja, ya Allah berikan kelulusan gitu kan. Ya begitulah biasa bisa ditelaah tadi surat At-Tahrim ayat 11, ya bagaimana itu orang yang hidup dengan Fir'aun, ya. Dan walaupun ya, mungkin saya belum membaca utuh sejarahnya, tidak disebutkan Fir'aun itu bercerai dengan Asia gitu kan. Intinya adalah kita ambil sisi pelajaran terbaik bagi kita adalah, ya Allah akan memberikan ujian kepada siapapun sesuai dengan level keimanannya. Yakin tadi yang Allah berikan ujian suaminya seperti tadi yang disebutkan mampu gitu kan. Yang lain belum tentu mampu gitu kan. Ya belum tentu mampu. Karena ya berat kan hidup serumah gitu kan. Seperti itu, yakin ya itu adalah salah satu cara Allah untuk menaikkan kualitas yang bersangkutan, kualitas keimanannya, kualitas berbagai hal yang lain. Demikian teh yang bisa ditanggapi. Baik Pak Ustadz, Alhamdulillah terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Tapi kalau sudah membahayakan fisik itu berhak ya Pak Ustadz, wanita sebenarnya meminta cerai ya Pak Ustadz. Kalau sudah membahayakan jiwa gitu loh Pak Ustadz, KDRT-nya gitu. Iya. Kan kita juga ada dalam perjanjian pernikahan juga kan Pak Ustadz, kan wanita boleh meminta perceraian bila si suami beberapa hal gitu Pak Ustadz. Berarti kita juga bisa kan ya Pak Ustadz ya. Karena kalau KDRT-nya udah membahayakan jiwa itu kan udah serem juga ya Pak Ustadz ya, itu kan. Iya, kalau sampai itu kan dari sigot ta'liq yang sering disampaikan kan 6 bulan berturut-turut, ya 6 bulan ya kalau tidak salah, tidak pulang. Itu kan sebenarnya dilihat dari sisi ininya bukan tidak pulangnya, tetapi bagaimana melukai perasaan gitu. Ya, melukai perasaannya. Jangankan 6 bulan gitu kan, 1 hari aja tidak ada kabar, gimana atasnya gitu. Ya itu kan sakit gitu kan. Nah ini adalah di sana berarti menyakiti perasaan, ya. Terlebih juga ketika tidak datang kan, tidak pulang berarti fisiknya juga tidak ada gitu kan. Ya, jadi bagaimana ini kalau masalah yaitu ada hak-hak boleh, apalagi membahayakan itu kan niat nikah juga kan, walaupun yang sering kita nikah itu adalah sunnah Nabi gitu kan. Nah sebenarnya di dalam fikih kan niat juga tergantung motivasinya. Niat nikah itu kan bisa jadi haram juga kan, ketika niatnya untuk menyakiti gitu kan. Ya, jadi kalau memang terjadi tadi kekerasan, ya baik itu secara fisik ataupun psikis gitu kan, ya di sanalah jadi maka ada solusi terbaik gitu kan, solusi terbaik. Makanya tadi kenapa dibenci tapi halal, makanya tadi disampaikan kan ini unik sebenarnya gitu kan, karena ya di dalam perjalanannya ya setiap kita mungkin merasakan dinamika itu gitu kan. Nah, dan itu kan ditempuh dengan musyawarah, ya. Dan tadi kalau memang ya sudah terjadi kekerasan psikis apalagi fisik, ya itu bisa jadi bukan berhak lagi, ada kalanya wajib mungkin gitu kan untuk mencari solusi terbaik gitu kan. Ya, saya kira itu. Enggak. Baik, Pak Ustadz. Sebenarnya masih ada 2 pertanyaan, Pak Ustadz, tapi karena di sana sudah mau maghrib, saya juga sudah dikirim pesan bahwa pesantren bentar lagi akan beduk, katanya kan, bentar lagi azan maghrib, kita sudahi dulu. Ada beberapa pertanyaan, nanti silakan tolong japri ke saya. Teh Eca juga bisa japri ke saya ya, Teh Eca nanti biar Pak Ustadz jawab begitu ada waktu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sampai pada penghujung. Sebelum saya kembalikan kepada Teh Desi, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz atas segala jawabannya, ilmunya, mudah-mudahan barokah untuk Pak Ustadz atas ilmu yang diberikan dan juga kepada semua yang mendengarkan dan menjadi manfaat dan bisa kita jalankan. Amin amin ya robbal alamin. Saya mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Teh Desi, silakan ditutup.
Baik, Teh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmu dan pencerahannya pagi ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin bisa langsung ditutup dengan doa dari Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih semuanya. Hendini, kemudian Teh Desi, dan tadi pantun yang luar biasa ya, setiap pekan menemani kita ya, Mbak Berta. Semoga senantiasa sehat ya dan diberkahi dan semuanya. Teteh-teteh ibu-ibu yang lainnya. Sebelum berdoa, tadi saya teringat disambung dari Teh Dini terkait dengan hikmah gitu kan. Jadi saya sampaikan selamat menjalani kehidupan, selamat menemukan hikmah-hikmah terbaik. Karena tadi betul salah satunya ya, saya juga mungkin bisa bertemu dengan Inten, dengan Teh Dini dan dengan semuanya. Ini hikmahnya gitu kan. Ya, jadi awalnya kan bapak sama ibu kehilangan putra tercintanya tentunya. Ya, namanya sama putra kan tidak bisa digambarkan gitu kan. Makanya kalau ada suami yang ditinggal istrinya menjadi duda ataupun istri menjadi janda, tapi sebutan bagi orang tua yang ditinggal anaknya tidak ada. Saking ya begitulah perasaannya gitu kan. Ya. Jadi tentunya ini kan menjadi ujian yang berat. Nah, tetapi tadi Teh Dini menyampaikan hikmahnya ya lebih besar. Ya, bagaimana alhamdulillah di pesantren ini banyak yang mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Ya, sampai sekarang sudah banyak para santri yang tersebar dengan sudah menuntaskan hafalan Al-Quran. Itu kan sebuah anugerah yang terindah. Ya, ini berawal daripada ya kebaikan Bapak sama Ibu, ya kita doakan Bapak dengan Ibu senantiasa sehat walafiat dan diberkahi. Ya, kemudian berawal dari ketegaran dan kesabaran di sana. Ya, jadi yakin di kehidupan semuanya, ya teteh, ibu-ibu juga semuanya, ya itu banyak hikmah. Jadi selamat menjalani kehidupan, selamat menemukan hikmah-hikmah terbaik. Jadi walaupun mungkin sampai terasa ujian itu begitu berat, nanti yakin ada skenario Allah yang terbaik dan ada hikmah yang terbaik juga nanti akan mendapatkan kenikmatan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Baik demikian jamaah sekalian, sama-sama kita tutup dengan doa. Rabbana hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa nasir. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa dhahrina Muhammad amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك يا عظيم سلطانك. اللهم تقبل بنا يا رب إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك كل خير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وعافية في الجسد وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ya Rabb. Jauhkanlah dari kami berbagai ujian yang berat. Ya Allah, berikanlah sakinah, mawaddah, warahmah kepada semua keluarga-keluarga kami ya Rabbal Alamin. Berikanlah kami keturunan yang saleh-saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna ya Rabb innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, lindungilah, berkahilah kami semua, majelis pengajian, perantis dan keluarga semuanya ya Rabb. Berikanlah perlindungan-Mu kepada kami semua dimanapun kami berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian semuanya. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Teh Dini, terima kasih sahabat-sahabat semua yang sudah hadir. Insya Allah sampai bertemu lagi di kajian berikutnya. Kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.